أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka diharapkan setiap orang mereka, setiap rumah yang ada di muka bumi ini, mereka harus menerima jemaah masturah. Bukan rumah lama saja, rumah baru. Bahkan Mufti Yakub mengatakan, kalau seandainya ada satu rumah di pulau sana yang tidak ada penghuninya sekalipun, maka jemaah harus masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah mereka, karena hanya dengan cara itu agama akan datang. Agama akan masuk ke dalam rumah kalau rumah itu menerima jemaah masturah. Itu jalan yang pertama. Seandainya di sekeliling rumah itu adalah orang-orang kafir dan ada satu rumah orang Islam, maka terima jemaah masturah di rumah tersebut. Bahkan kata beliau, walaupun tidak ada satu tetes air sekalipun, tidak ada makanan sekalipun, masuk jemaah masturah dalam rumah tersebut. Karena hanya dengan cara itu agama akan datang. Dan jika agama akan datang keselamatan, baik untuk diri seorang wanita, keluarga, maupun kepada anak-anak. Mereka akan melihat bagaimana agama dijalankan di dalam rumah. Bahkan kata beliau lagi, ini tadi beliau mengatakan, kalau seandainya itu rumah, tidak ada kampung, tidak ada rumah lain, maka jemaah masturat masuk ke dalam rumah tersebut, jemaah rijalnya di bawah pohon saja, Pak. Jemaah rijalnya tidur di bawah pohon, bikin amal di bawah pohon, maka masturatnya berada dalam rumah. Masjid tidak terima, maka satu rumah untuk masturat, satu rumah untuk rijal. Ya, jangan ada lagi pemikiran bahwa kalau ada jemaah masturat harus dikhidmat, ada jemaah masturat harus dilayani. Yang penting kata Mufti Yakub, beliau mengatakan kita minta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut, untuk membuat dakwah di rumah tersebut. Itu saja. Masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi bukan rumah yang kosong, bukan. Bukan rumah di satu tempat madrasah, pondok pesantren, kemudian tidak ada orang di situ. Kalau pagi ada, malam tidak ada, tidak. Rumah yang di dalamnya ada penghuninya dalam rumah tersebut. Ya, kita sebagai orang muhajirin tidak mau menyusahkan orang tempatan, sehingga tidak ada lagi, nggak ada makanan pun nggak apa-apa, nggak ada khidmat pun tidak apa-apa. Yang penting masuk ke dalam rumah tersebut. Mufti Yakub memberikan satu permisalan. Kalau ada satu rumah tidak menerima jemaah masturat, sudah lama tidak terima jemaah masturat, itu seperti satu mobil, satu bus yang dalam keadaan eksiden, kecelakaan. Kalau kecelakaan, tentu akan ada berbagai level luka. Ada luka ringan, ada luka berat, ada luka yang harus membutuhkan pertolongan pertama. Ada yang tidak luka sama sekali. Tentu orang yang normal, dia tidak akan menolong orang yang tidak luka gitu. Tapi kalau ada orang yang menolong orang yang tidak luka, maka orang-orang di sampingnya akan mengingatkan, untuk apa kamu menolong orang itu? Yang harus ditolong adalah orang yang dalam keadaan luka berat, emergensi, yang harus kita bawa ke hospital. Begitulah rumah yang tidak pernah terima jemaah masturat, itu rumah dalam keadaan luka berat. يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرحلة الصالحة. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulil karim. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan
Suatu anugerah yang besar, satu tanggung jawab yang besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dalam tanggung jawab kerja dakwah. Dan kerja dakwah ini Allah berikan bukan hanya kepada dari kalangan pria saja. Allah berikan tanggung jawab usaha dakwah ini kepada kaum wanita dengan bobot yang sama, dengan tanggung jawab yang sama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dahum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka Allah berikan tanggung jawab yang sama dengan bobot yang sama. Tidak ada perbedaan antara kerja dakwah dari kalangan wanita ataupun dari kalangan pria. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa apabila meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka baik itu dari kalangan pria ataupun dari kalangan wanita, maka tidak akan mencapai iman yang sempurna. Iman yang sempurna akan hanya didapat ketika seseorang ini mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin dia punya iman, tapi imannya tidak akan sempurna. Kapan iman itu akan sempurna? Ketika seorang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, barulah seseorang akan sempurna imannya. Bahkan sejarah telah membuktikan, sejarah telah menoreh yang tidak akan pernah terhapus selama-lamanya, dan ini menjadi contoh bagi kehidupan kita sampai hari kiamat, baik kepada kaum pria ataupun kaum wanita, bahwa tanggung jawab dakwah diceritakan pertama kali bahwa tanggung jawab dakwah itu diberikan kepada kaum wanita. Bahkan jemaah yang pertama kali dikeluarkan di jalan Allah adalah jemaah wanita. Jemaah pertama kali keluar jemaah wanita, ya ini jemaah suami istri, jemaah masturah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bersama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jemaah pertama. Bagaimana kita mau mengelak kita tidak keluar dengan masturah kita? Ya. Bahkan Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa untuk membedakan antara nifak dengan iman, wanita beriman dengan wanita yang munafik adalah di dalam dakwah. Untuk membuktikan bahwa mana orang beriman, mana orang munafik, mana orang nifak, mana orang beriman, itu di dalam dakwah. Walaupun di dalam kehidupan kita, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan di dalam ibadah seseorang kerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, beramal soleh, mengerjakan ta'lim, mengerjakan ibadah, tapi dia tidak ada dakwah di dalam kehidupannya, maka tidak akan pernah sempurna iman mereka. Tidak akan sempurna iman seseorang. Tidak akan sempurna iman seseorang. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan kisah-kisah itu kepada istri-istri Nabi yang suci. Memang Allah perintahkan untuk kepada kaum wanita, kepada istri-istri Nabi, tapi contoh istri Nabi ini, amal mereka adalah sebagai contoh kehidupan bagi seluruh dunia sampai hari kiamat. Diperintahkan istri Nabi untuk membuat halaqah Quran. Bahkan ketika pertama kali wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka halaqat tajwid pertama kali dilakukan di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Pertama kali dibacakan di rumah, bukan di masjid, di rumah. Halaqat tajwid dilakukan di rumah. Tidak ada alasan orang untuk tidak membuat halaqat tajwid. Tidak ada alasan seseorang, walaupun mufti,
Yakub beliau di Nizamuddin beliau mengatakan sampai seseorang mufti pun, seorang ulama pun, siapapun dia, alimkah, siapapun dia, bahkan seorang wanita yang haid sekalipun tidak alasan untuk tidak membuat halaqah tajwid di rumahnya. Tidak ada alasan sama sekali untuk tidak membuat halaqah tajwid. Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi menyampaikan membaca Al-Quran, Aisyah dalam keadaan haid radhiyallahu taala anha, Aisyah dalam keadaan haid tetap dibacakan Al-Quran. Nabi membacakan Al-Quran. Ya. Kaum wanita mempunyai peran yang sangat penting sekali di dalam berkembangnya agama di zaman Nabi Muhammad SAW. Buat halaqah tajwid di rumah kita. Ya. Dengan membaca Al-Quran di dalam rumah kita, itu seseorang hati Sayyidina Umar yang hatinya keras gitu. Hati yang keras karena terbacanya Al-Quran, maka menyebabkan hati yang keras menjadi luluh dan lembut, lebih lembut daripada embun yang jatuh di daunan. Hanya gara-gara dibacakan Al-Quran. Sekeras apapun hati seseorang, sekeras apapun hati seseorang ketika dibacakan Al-Quran di rumahnya, maka hati itu akan berubah menjadi hati yang lembut. Siapapun dia baca Al-Quran, maka amalan di dalam rumah, amalan taklim di rumah, bukan amalan baru, bukan. Bahkan sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah zikir, belum ada perintah-perintah yang lain, maka perintah taklim, membacakan Al-Quran, membaca ayat Al-Quran di rumah sudah ada. Amalan qadim, amalan lama, bukan amalan baru, bukan. Membuat taklim di dalam rumah. Bukan Hadraji itu menjelaskan 2013. Kalau taklim di rumah dibuat dengan benar, dengan sungguh-sungguh, natijah yang diharapkan di dalam taklim kan natijah. Tapi kalau kita hanya bikin taklim 10-15 menit, tidak akan ada perubahan sifat. Karakter tidak berubah, pahala dapat, tapi tidak ada perubahan sifat. Minimal kita buat 1,5 jam. Minimal 1,5 jam. Kalau sungguh-sungguh dibuat, apa kata Hadraji, maka kalian akan lihat tidak akan ada satu pun di dalam rumah tersebut yang laki-laki balik tidak sholat ke masjid. Alim dibuat 1,5 jam. Ta'lim di rumah. Yang kedua kata Hadraji, kalian akan lihat tidak ada satupun keluarga kalian yang tidak taat kepada Allah. Baru akan ada perubahan sifat, akan ada perubahan karakter. Jangankan diri kita, jangankan orang di rumah kita. Sekali lagi, seorang Sayyidina Umar yang hatinya keras itu hatinya menjadi lembut hanya gara-gara bacaan Al-Quran yang dibaca, dan bacaan Al-Quran tersebut sudah selesai dibaca, apalagi kalau didengar. Ya, ketika Fatimah binti Khattab membuat taklim bersama suaminya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bikin halaqah tajwid. Kesan daripada Al-Quran yang dibaca tadi menyebabkan Sayyidina Umar beriman kepada Allah. Itu baru selesai membaca Al-Quran. Sayyidina Umar tidak melihat Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mendengar Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran didengarkan di dalam rumah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka menutup aurat mereka. Mereka tidak bertabarus. Mereka hidup dengan sederhana. Mereka menutup aurat mereka. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengerjakan sholat. Mereka membaca taklim di rumah mereka. Dan kemudian mereka membaca firman Allah dan hadis Nabi dibacakan. Dengan adanya amalan-amalan ini di rumah kita, ini akan menjadi tazkiyah dan tarbiyah. Akan mensucikan diri. Kalau kita bikin taklim di dalam rumah kita, dibacakan firman Allah dan hadis Nabi, firman Allah. Bahkan Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, betul engkau adalah anakku, kata dia. Fatimah, engkau adalah anakku, tadi. Tapi jangan engkau tertipu
dengan hak-hak Allah Ta'ala. Jika engkau tinggalkan hak-hak Allah, maka aku tidak akan bisa membantumu sekalian. Lihat itu ta'lim itu. Begitu mereka menghidupkan ta'lim di dalam rumah mereka. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Apa yang dikerjakan oleh para istri-istri Nabi bukan sekedar untuk mereka, tapi untuk kita. Dibacakan di situ firman Allah, maka kita baca firman Allah. Dibacakan di situ hadis Nabi, maka kita baca hadis-hadis Nabi. Jika itu dibaca dalam rumah kita, akan terjadi yang namanya tarbiyah. Akan terjadi namanya pendidikan agama dalam rumah kita. Hadraji Manasat Tamat Barokatuh mengatakan, agama hanya akan datang dengan dua cara bagi seorang wanita. Agama akan datang hanya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menerima jamaah masturah. Baru agama akan datang. Nah, menerima jamaah masturah, di situ akan terlihat bagaimana amalan dikerjakan 1 kali 24 jam. Nggak ada yang lain. Maka diharapkan setiap orang mereka, setiap rumah yang ada di muka bumi ini, mereka harus menerima jemaah masturah. Bukan rumah lama saja, rumah baru. Bahkan Mufti Yakub mengatakan, kalau seandainya ada satu rumah di pulau sana yang tidak ada penghuninya sekalipun, maka jemaah harus masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah mereka, karena hanya dengan cara itu agama akan datang. Agama akan masuk ke dalam rumah kalau rumah itu menerima jemaah masturah. Itu jalan yang pertama. Seandainya di sekeliling rumah itu adalah orang-orang kafir dan ada satu rumah orang Islam, maka terima jemaah masturah di rumah tersebut. Bahkan kata beliau, walaupun tidak ada satu tetes air sekalipun, tidak ada makanan sekalipun, masuk jemaah masturah dalam rumah tersebut. Karena hanya dengan cara itu agama akan datang. Dan jika agama akan datang keselamatan, baik untuk diri seorang wanita, keluarga, maupun kepada anak-anak. Mereka akan melihat bagaimana agama dijalankan di dalam rumah. Bahkan kata beliau lagi, ini tadi beliau mengatakan, kalau seandainya itu rumah, tidak ada kampung, tidak ada rumah lain, maka jemaah masturah masuk ke dalam rumah tersebut, jemaah rijalnya di bawah pohon saja, Pak. Jemaah rijalnya tidur di bawah pohon, bikin amal di bawah pohon, maka masturahnya berada dalam rumah. Masjid tidak terima, maka satu rumah untuk masturah, satu rumah untuk rijal. Jadi jangan ada lagi pemikiran bahwa kalau ada jemaah masturah harus dikhidmat, ada jemaah masturah harus dilayani. Yang penting kata Mufti Yakub, beliau mengatakan kita minta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut, untuk membuat dakwah rumah tersebut. Itu saja. Masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi bukan rumah yang kosong, bukan. Bukan rumah di suatu tempat madrasah, pondok pesantren, kemudian tidak ada orang di situ. Kalau pagi ada, malam tidak ada, tidak. Rumah yang di dalamnya ada penghuninya dalam rumah tersebut. Ya, kita sebagai orang muhajirin tidak mau menyusahkan orang tempatan, sehingga tidak ada lagi, nggak ada makanan pun nggak apa-apa, tidak ada khidmat pun tidak apa-apa. Yang penting masuk ke dalam rumah tersebut. Mufti Yakub memberikan satu permisalan, kalau ada satu rumah tidak menerima jemaah masturah, sudah lama tidak terima jemaah masturah, itu seperti satu mobil, satu bus yang dalam keadaan eksiden, kecelakaan. Kalau kecelakaan, tentu akan ada berbagai level luka. Ada luka ringan, ada luka berat, ada luka yang harus membutuhkan pertolongan pertama. Ada yang tidak luka sama sekali. Tentu orang yang normal, dia tidak akan menolong orang yang tidak luka gitu.
Tapi kalau ada orang yang menolong orang yang tidak luka, maka orang-orang di sampingnya akan mengingatkan, untuk apa kamu menolong orang itu? Yang harus ditolong adalah orang yang dalam keadaan luka berat, emergency, yang harus kita bawa ke hospital. Begitulah rumah yang tidak pernah terima jemaah masyarakat, itu rumah dalam keadaan luka berat. Itu perlu emergency itu. Kalau dia tidak pernah terima jamaah masturat, maka rumah tersebut dalam keadaan membutuhkan pertolongan pertama. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Hanya dengan menerima jemaah masturat. Jadi hilangkan pemikiran, harus di rumah saya. Kita bagikan space, kita bagi slot untuk mereka untuk menerima jemaah masturat. Lihat rumah-rumah yang di situ tidak pernah jemaah masturat, lihat keadaan rumah mereka. Seperti apa rumah? Dari hal yang paling sederhana saja. Tidak ada sendal di dalam WC rumahnya. Tidak ada sendal di dalam WC di dalam rumah. Maka semua orang harus terima jemaah masturat. Di dalam 2024 itu. 2024 data yang menerima jemaah masturat hanya berapa persen itu? No. Rumah yang menerima jemaah dibandingkan dengan jumlah rumah, total rumah di Indonesia ini ada 70 juta rumah. 70 juta rumah yang sudah penerima jemaah masturat itu hanya 18.890 rumah dibandingkan 70 juta. Angkanya berarti 0,0003%. Selebihnya tidak pernah menerima jemaah masturat. Dan tidak ada dalam sejarah, dalam kehidupan para sahabat, tidak ada satupun rumah di dalam kehidupan para sahabat yang tidak pernah terima jemaah masturat. Tidak pernah dalam kehidupan para sahabat. Dan salah satu yang menyebabkan majunya Madinah di zaman Nabi ketika di dalam Madinah itu karena tidak ada satupun rumah di zaman para sahabat yang mereka tidak pernah terima jemaah masturat. Datang orang-orang dari luar Madinah, pergi ke Madinah. Yang rijalnya ditaruh di masjid, mereka musyawarahkan. Yang wanita ditaruh di rumah para sahabat. Kemudian mereka diberikan mudzakarah. Nah, mereka baru masuk dalam Islam. Kemudian setelah ditargib, kemudian ditanya sama mereka, apakah kalian siap untuk terima lagi atau terus? Maka mereka bilang, kami masih terima lagi. Kemudian mereka pindah ke rumah yang lain. Sampai mereka puas, barulah mereka dikembalikan kampung mereka, diberikan bayan wafsi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cara. Dan tidak ada persyaratan untuk terima jemaah masturat. Rumahnya. Hanya tidak ada satu syarat saja yang tidak diizinkan, yakni adanya laki-laki balik di rumah tersebut. Itu saja. Selebihnya kita terima jemaah masturat. Dan kalau orang baru yang sudah terima jemaah masturat, maka orang-orang siap untuk membantu mereka. Baik dari halakohnya, baik dari mahalahnya, baik kawan-kawannya, karena mereka orang baru. Dan kemudian disederhanakan. Tidak perlu makan yang besar, tidak perlu perkhidmatan yang besar. Kalau ini dilakukan, nanti banyak rumah-rumah yang tidak berani terima jemaah masturat. Dia bilang, bagaimana Pak saya mau terima? Makanannya penuh dengan berbagai macam menu, kata dia. Dibuat sederhana semuanya. Maaf, sampai Mufti Yakub kemarin mengatakan, walaupun seorang wanita yang tidak punya suami lagi, maka terima jemaah masturat di rumah tersebut. Dengan ditemani oleh satu pasang, dua pasang. Lihat bagaimana bahagianya dia itu. Ketika ditinggal suaminya, tidak lagi ada suaminya, kemudian jemaah masturat datang ke sana, lembut hatinya langsung. Masukkan agama ke dalam rumahnya gitu. Yang kedua, untuk datangnya agama ke dalam diri setiap wanita adalah dengan membentuk rombongan keluar jalan Allah Ta'ala. Hanya dua jalan itu saja. Lihat itu sifat para sahabat. Makanya Hadrat Mufti Yakub mengatakan 3 hari, 10 hari, 40 hari itu adalah step tangga.
di dalam keluar jalan Allah Ta'ala, itu baru step-step untuk menuju kehidupan para sahabat. Sedangkan tangga yang tertinggi adalah setiap para sahabat atau sahabiah. Di dalam kitab Imam Bukhari mengatakan bahwa setiap mereka keluar di jalan Allah, mereka berdoa kepada Nabi, ya Nabi, doakan kami untuk tidak lagi kembali setelah kami berangkat di jalan Allah, kata begitu. Bukan 3 hari, bukan 10 hari. Mereka mengatakan, sahabat mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan kami untuk kami berangkat tidak lagi kembali di jalan Allah. Ummu Warakah radhiyallahu taala anha, seorang sahabat sudah tua. Ketika ada takadah, beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya mati syahid di jalan Allah. Dan itu bukan hanya dari kaum pria saja, kaum wanita juga. Itu hebatnya mereka itu, sampai sebegitu ya. Tangganya sampai ke arah sana. Berdoa gitu. Doanya untuk mati syahid di jalan Allah. Coba bayangkan. 3 hari, 10 hari, 40 hari itu hanya tangga saja. Itu tertulis dalam kitab Imam Bukhari. Bukan cuma kaum pria saja, kaum wanita juga. Sehingga Nabi mengatakan kepada Ummu Warakah, ya Ummu Warakah, engkau di rumah saja. Nah, doa wanita ini kan doanya lebih kuat daripada, lebih hebat diterima daripada 70 wali Allah. Wanita yang akhlaknya baik, itu kebaikannya lebih baik daripada 70 wali Allah. Kalau mereka berdoa sebelum tangan mereka turun, maka Allah mengabulkan doa mereka. Coba kalau ada wali Allah di rumah kita, Pak. Ada wali Allah di rumah kita, kita datang kepada dia, Bu, saya ada masalah. Maka libatkan mereka gitu. Jangan tinggalkan mereka. Meninggalkan mereka dalam pembicaraan, di dalam musyawarah, dalam mudzakarah akan mendatangkan kerugian yang besar dalam kehidupan kita. Meninggalkan mereka. Lihat pemenangan Fatahnya Khaybar, Fatahnya Mekah. Dari siapa? Kemenangan itu didapat dari seorang wanita, Ummu Salamah. Ada masalah kita, datang kepada dia, Bu. Masuk dia ke mihrab, doa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya doa seorang wanita itu lebih diterima daripada doanya seorang laki-laki, karena di dalam diri wanita ada kelembutan. Dan kelembutan dari wanita kan. Ucapan-ucapan namanya datang dari wanita. Kalau kita tidak menciptakan wanita yang akhlaknya baik, kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Dan bagaimana menciptakan mereka? Tidak bisa menciptakan mereka hanya dengan jalan dakwah, barulah mereka akan bisa tercipta menjadi wanita-wanita yang lebih baik daripada 70 wali Allah. Buat mihrab. Bikinkan mihrab buat mereka. Sehingga Ummu Warakah kemudian dia tidak berangkat, dia taat. Walaupun keinginannya besar, tapi ketaatan kepada Nabi di atas segala-galanya. Lihat Hudaybiyah itu. Bagaimana perasaan para sahabat ketika terjadi Hudaybiyah. Mungkin kita menceritakannya di sini sederhana, tapi ketika keadaan itu datang, sampai Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengajarkan kepada kami tentang kematian yang paling tinggi, yaitu mati syahid di jalan Allah? Dan jika kita masuk ke Mekah dan kemudian kita berperang dan kemudian kita mati, maka kita akan mati syahid di jalan Allah. Dan apabila kita mendapatkan kemenangan, maka kita akan mendapatkan ghanimah dan kita kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah yang besar." Hati Nabi bergejolak itu. Nggak tahu dia pergi kemana. Sahabat yang biasa diajak untuk musyawarah berbeda pendapatnya, opini tentang keadaan tersebut. Kemana dia pergi? Nabi Muhammad SAW, beliau pergi kemana? Kemana pergi jawab? Ke Ummu Salamah. Bapak bingung gimana, Pak? Datang ke ibu, Bu, gimana ibu? Sekarang ini ada takadah, harus 4 bulan. Ditambah 2 bulan. Kata ibunya, ini yang saya tunggu-tunggu, Pak, kata dia gitu. Ucapan ini yang saya tunggu sebetulnya, kata dia.
Ucapan wanita ini bisa menggetarkan hati seorang laki-laki, Pak pria. Datang ke Ummu Salamah, musyawarah sama Ummu Salamah. Haji pusulnya dari Ummu Salamah, ya Rasulullah. Tahallul saja kan, potong kibas katanya. Sehingga Nabi melakukan apa yang diucapkan oleh Ummu Salamah, sehingga seluruh para sahabat mereka taat kepada Nabi walaupun hati mereka hancur. Ketaatan di atas segala-galanya. Turun ayat yang kurang lebih mengatakan sesungguhnya kemenangan berada di pihak kita hari ini. Sayyidina Umar mengatakan, mana ya Rasulullah kemenangan itu, mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kemenangan itu di dalam ketaatan kepada Allah. Kata begitu. Itulah kemenangan. Ketika orang taat kepada arahan, kepada tertib, walaupun bertentangan dengan keinginan, tapi kita taati, itulah kemenangan. Lihat bagaimana ketaatan para sahabat. Berat itu. Sampai akhirnya Sayyidina Umar ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat di Hudaybiyah, maka Nabi tidak melihat Sayyidina Umar. Mana Sayyidina Umar? Mana Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar telah pergi, kata sahabat yang lain mengatakan Sayyidina Umar telah pergi di pojok ujung sana, dia tidak ingin berkumpul dengan kita. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Umar dipanggil dia. Datang. Ya Rasulullah. Kata dia. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin azab yang Allah berikan karena aku telah mendesakmu sehingga engkau menjadi gelisah, engkau menjadi susah. Aku tidak ingin azab itu turun kepadaku dan mengenai seluruh para sahabat. Biarlah azab itu datang kepada diriku sendiri, kata dia. Dan aku berharap kepada Allah atas susahnya dirimu terhadap apa yang aku ucapkan. Aku berharap Allah akan mengganti seluruh kebaikanku. Aku beriman kepada Allah hanya gara-gara aku telah membuat engkau ya Rasul menjadi susah ya Rasulullah. Ketaatan itu ya di atas segala-galanya gitu. Bertentangan dengan hawa nafsu, bertentangan dengan keinginan. Dan kapan datang usulan itu? Dari seorang wanita yang hari ini kita anggap lemah. Padahal mereka mempunyai kekuatan. Lihat itu. Siapa yang Allah berikan sebagai partner Nabi dalam kerja dakwah? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina bukan orang sembarangan. Orang-orang mengatakan suatu hari kelak Abu Bakar akan menjadi orang besar. Orang-orang mengatakan itu. Sebelum Abu Bakar beriman kepada Allah. Abu Bakar tidak memakan bangkai. Abu Bakar tidak tawaf tanpa busana. Abu Bakar tidak minum arak. Tapi Allah tidak menjadikan orang yang pertama kali, manusia pertama kali beriman dan kemudian menjadi partner dalam kerja dakwah bukan Sayyidina Abu Bakar. Ya ini seorang wanita yang bernama Khadijah radhiyallahu taala. Itu sejarah. Kalau kita ingin ikut sirah dan mengatakan sunnah Nabi, maka bawa mereka untuk kerja dakwah. Karena Nabi membawa Khadijah dalam kerja dakwah, maka kita pun membawa Khadijah kita dalam kerja dakwah. Coba mereka lihat ucapan yang keluar. Dan sejarah membuktikan yang pertama kali membawa agama kepada manusia bukan dari laki-laki yang membawa agama. Mengundang agama adalah seorang wanita. Beliau datang kepada Waraqah bin Nawfal mengatakan, ya begini ya pamanku begini. Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, seandainya aku masih hidup, apa yang akan terjadi dalam dirinya sebagaimana nabi-nabi terjadi, aku akan menjadi tameng bagi dia. Siapa yang mendakwakan agama? Wanita juga. Yang mendakwakan wanita, yang menerima agama pertama juga wanita, yang mati syahid pertama kali juga wanita, yang berangkat dalam jangka lama juga wanita. Jemaah pertama juga wanita, yang mengorbankan hartanya pertama kali juga wanita. Bagaimana wanita nggak kita ajak di jalan Allah? Ja'far bin Abi Thalib dengan Asma binti Umayyah radhiyallahu ta'ala anha berangkat di Habasyah. Berangkat ke Habasyah. Berangkat ketika tahun ke-5 kenabian. 617 Masehi. Wafsinya ketika Khaybar di Madinah 628 Masehi. Berapa lama keluarnya? Kurang lebih 10 tahun di jalan Allah. Wanita keluar 10 tahun di jalan Allah. Habasyah kedua berangkat, wafsinya di Madinah ketika Khaybar, sehingga Nabi mengatakan
kegembiraan yang ada dalam wajahku ini karena kegembiraan kemenangan Khaybar atau karena kemenangan aku melihat Ja'far bin Abi Thalib telah kembali dari Habasyah, kata dia, bersama Asma binti Umais. Berapa lama keluarnya? 10 tahun. Di dalam data nasional, Pak, Ahbab 4 bulan itu yang membawa istrinya keluar 40 hari di jalan Allah hanya 16% saja. 16,57%. Tahun 2024. Bagaimana mau imannya sempurna ketika kita tidak dibawa di jalan Allah? Kalau mereka keluar 4 bulan, maka takazah pertama mereka adalah membawa istrinya keluar 3 hari karena sudah kelewatan hisabnya. Maka libatkan mereka, kan? Ajak mereka diskusi, duduk sama mereka. Dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Membawa mereka dengan lemah lembut, bukan dengan power. Saya ini amir, katanya. Mau taat sama saya apa tidak? Keridhaan Allah ada dalam keridhaan saya, kata dia. Oh, tunggu ya. Ya. Bawa mereka, ajak mereka, apa pendapat mereka? Bagaimana pendapat mereka? Diskusi sama mereka. Kapan kita buat diskusi kepada mereka? Ketika taklim di rumah dengan 5 amal. Disitulah seluruh takazah kita selesaikan. Takazah seluruh yang datang dari Imam Mudin, selesainya ketika takazah itu kita selesaikan di dalam rumah, di dalam amal yang kelima. Seluruh orang harus bikin taklim dengan 5 amal. Tidak ada satu alasan pun orang tidak bikin taklim, tidak ada excuse. Walaupun kita sedang pergi ke rumah orang tua kita, ke rumah mertua kita, kita sedang pergi bersama keluarga kita, maka bawa itu kitab taklim. Bawa kitab taklim. Bagaimana Allah nggak berikan rahmatnya? Illa nazalat alaihim syaqina wa khasyahumur rahmah wa khafathumul malaikah. Bayangkan. Apa nggak lembut hati kita? Dia bacakan taklim, kemudian duduk bersama mereka, duduk bersama anak-anak kita. Siapa yang baca taklim besok? Siapa yang mudzakarah 6 sifat? Bikin halaqah tajwid di situ. Kemudian siapa yang taskil? Itu kalau taklim di rumah betul-betul dibuat dengan betul, itu auto anak kita jadi dai langsung, Pak. Dia tanya, ayah kapan 4 bulannya? Umi kapan 40 harinya? Kok udah lama nggak 40 hari? Anak kita yang taskil kita. Kalau anak kita yang taskil kita, apa nggak malu kita nggak keluar di jalan Allah, Pak? Memang ini. Duduk di situ, musyawarah. Godok semuanya dalam musyawarah. Kan sebentar, 1,5 jam. Kalau dibuat dengan benar, itu musyawarah saja. Ketika musyawarah, memang musyawarah 2. Siapa yang taklim, siapa yang memudzakarah 6 sifat itu. Kalau seandainya anak-anak kita pulang dari madrasah, siapa yang memegang halaqah tajwid? Karena mungkin anak-anak kita ada 5, ada 4. Kemudian siapa yang halaqah tajwid? Bukan halaqah tajwid. Itu muzakarahnya, musyawarah. Setelah itu mulai ditaskil. Siapa tim taskilnya? Apa 4 bulannya? Sehingga kalender kita itu penuh dengan program dakwah. Registrasi. Bikin perencanaan. Dalam rumah bikin perencanaan. Sehingga kalender itu ada rencana kita. Sayyidina Ali mengatakan, sesuatu yang hak tidak direncanakan dengan baik, maka sesuatu itu yang hak itu akan kalah dengan kebatilan yang dikerjakan dengan perencanaan. Setelah itu terserah Allah. Pendaftaran dulu. Makanya di dalam rumah setiap pekerja dakwah, itu apa yang ada di markas, semuanya ada di rumah kita. Apa-apa yang ada di markas?
kertas tafakut 3 hari, kertas tafakut 40 hari, 15 hari, masturat, khidmat Nizamuddin 2 bulan, 44 bulan negara jauh, IPB, masturat, semua di rumah kita. Selesai di situ dibikin. 3 hari per 3 bulan. Makominya itu. Karena kerja dakwah di dalam wanita ini 2, makomi dan inti koli. Bikin makomi, bikin rencana di situ, perencanaan bikin. Bahkan Hadraji Maulana di Malaysia beliau mengatakan kalau ada seorang rijal yang keluar 3 hari di bulan pertama, kemudian keluar rijal lagi di bulan kedua 3 hari, ketika bulan ketiga dia mau keluar rijal lagi, maka penanggung jawab halaqah harus bertanya kepada dia, kapan kamu keluar masturatnya? Jika kamu tidak keluar masturat, maka kamu kembali ke rumah, bawa masturatmu di bulan ketiga. Siap insyaallah, Pak? Bikin musyawarah di rumah gitu, perencanaan. Dilibatkan dia. Libatkan mereka, apalagi melibatkan sekarang bukan cuma istri saja. Cuman istri ada nisab, sedangkan yang lain adalah takaza. Kapan 15 harinya, kapan 10 harinya, kapan 40 harinya, dibikin perencanaan. Sehingga dia punya giliran juga. Lihat sunnah Nabi. Seluruh istri-istri Nabi itu ketika Nabi ingin berangkat, mereka semua ingin berangkat di jalan Allah. Karena semua ingin berangkat, maka Nabi mengundi mereka. Siapa yang keluar, dialah yang berangkat bersama Nabi. Itu musyawarahnya mereka. Maka kita musyawarah sama dia. Musyawarah sama mereka. Ibu kapan keluarnya? Teknis. Oh ya, nanti kalau Bapak habis 4 bulan, giliran saya ya Pak. Saya udah lama nih nggak ke IPB, kata dia. Aduh Bu, nanti dari mana uangnya? Tenang Pak, kan ada Allah, kata dia gitu. Kan Bapak ngajarin saya. Setelah ada perencanaan, barulah kita membuat Tidak ada amal yang lebih kuat dalam kerja dakwah ini kecuali amal makomi, dan amal makomi adalah satu alat yang paling kuat untuk bisa seorang berangkat di jalan Allah. Kata Hadraji, beliau mengatakan itu di Mona Ilyas rahimahullah, kalau ada tukang becak itu di depan markas Nizamuddin itu, tukang becak itu adalah orang yang akan ditaskil untuk keluar ke Amerika, itu yang ditaskil itu, tukang becak itu. Karena Hadraji menjelaskan dalam satu kalimat yang panjang yang dipotong. Kata Hadraji apa? Kata Hadraji, beliau mengatakan, kamu cari orang yang paling miskin di tempat kamu, dan taskil mereka dan taskil dia ke tempat yang paling jauh dengan biaya yang paling besar. Tapi dengan catatan dia menghidupkan amal makomi dengan sungguh-sungguh. Lihat bagaimana caranya Allah memberatkan dia. Itu kalimat itu Hadraji mengatakan, lihat bagaimana cara Allah memberatkan dia. Dengan catatan apa? Membuat amal makomi dengan maka bikin perencanaan. Semua bikin rencana, back to basic. Sehingga di dalam rumah kita punya buku musyawarah, buka tanggalan. Sehingga setiap kalender kita yang kita punya itu, maka terlihat di situ. Ini saatnya Bapak 4 bulan pakai warna hijau. Ini Ibu warna pink ya Bu. Ini giliran Ibu untuk keluar 10 hari, 40 hari tahun sekian. Ini tahun ini giliran Ibu 10 hari ya. Dan kerja sama kita ke sini, kita akan keluar ke sini. Oh. Coba pembicaraan itu terjadi dalam rumah kita. Nanti Aisyah kapan berangkatnya? Nanti ya waktu keluar habis pulang madrasah, ada cuti 7 hari, 10 hari, 3 hari keluar sama Umi ya gitu. Kalau nggak daftar bagaimana mau berangkat? Bapak punya istri hamil, ingin periksa kandungan di umur 8 bulan, duduk di tempat praktek kebidanan, praktek jam 5 sampai jam 7, sampai jam 7 nggak dipanggil-panggil. Keluar perawatnya, ibu mau kemana? Dia bilang, saya mau periksa kehamilan sama ibu bidan Aminah, kata gitu.
Itu asisten perawatnya atau asisten bidan tanya, udah daftar belum? Dia bilang belum, sampai brojol juga nggak akan dipanggil Pak, kata gitu. Nah, kita kalau nggak mau daftar, bagaimana mau dipanggil sama Allah? Yang daftar aja belum tentu dipanggil, apalagi yang nggak daftar. Kapan pendaftarannya? Kapan daftarnya, Pak? Hah? Aduh. Udah daftar belum? Aduh. Harusnya semua udah daftar. Kapan daftarnya? Iya, 3 hari yang lalu sebelum datang ke Jakarta. Ada di rumah. Yang pendaftaran itu diserahkan kepada mahala, dari mahala diserahkan kepada halako, dari halako diserahkan kepada markas. Jadi ada yang belum daftar. Kalau bapak daftar di markas, orang rumah nggak tahu. Bapak pergi, dia marah-marah. Kenapa bapak pergi tanpa pemberitahuan saya? Emang saya siapa? Kata dia gitu. Bapak lupa dengan ayat wal mu'minun wal mu'minatu ba'dhum awliya', kata dia gitu. Saya ini partner bapak dalam dakwah, kata dia. Libatkan saya dong, Pak. Saya akan tolong bapak, mungkin dengan zikir saya, dengan doa saya. Wanita itu Pak, kalau dia udah senang dalam dakwah, dia ayah tanya. Anaknya tanya, Abdurrahman tanya kepada uminya, Umi, itu bapak kemana sih pergi-pergi? Kata uminya, ayahmu tuh seperti sahabat. Kamu harus besar seperti ayahmu nanti. Dia membawa agama. Dia telah membawa kita kepada akhirat. Dia akan membawa kesenangan yang hakiki nanti di akhirat. Coba itu. Apa yang ada dalam hati si anak? Dia akan cinta kepada anaknya dan dia akan cinta kepada bapaknya. Dan biasanya nak, ini maghrib pagi apalagi jauh lah. Ayo nak, kita baca Yasin untuk bapakmu nak. Sebaliknya kalau dia nggak suka dengan dakwah, udah nak, jangan kayak bapak. Ninggalin juga nggak ada duitnya, bikin susah, nggak tahu pergi kemana, nggak nyambung nak, nggak nyambung. Udah kamu besok sekolah umum aja, udah jangan kayak bapakmu itu, kata dia. Apa yang terjadi dalam diri anak kita? Yang pertama dia benci bapaknya, yang kedua dia tidak akan suka dengan agama. Rugi besar. Sejarah membuktikan itu. Sejarah membuktikan walaupun bapaknya seorang nabi sekalipun ulul azmi, tapi ketika istrinya tidak suka dengan agama, maka anaknya pasti orang yang penentang dakwah. Sebaliknya suaminya seorang Fir'aun laknatullah alaih. Istrinya akhlak yang baik, Asyah. Anaknya bernama Musa alaihissalam. Walaupun bukan anak kandung, anak angkat, tapi tetap dia yang mengasuh, membesarkan di tanah Fir'aun. Itu walaupun di tengah istana Fir'aun sekalipun, maka anaknya menjadi seorang nabi. Asbab siapa? Ibunya. Kerugian besar kalau nggak dibuat. Maka bikin perencanaan dengan ibu, dengan rayuan, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan memberikan hadiah kepada dia, membuat dia senang. Udah musyrah itu udah sesuatu yang luar biasa. Udah membuatkan makanan pun udah sesuatu yang luar biasa. Itu makanan kalau dimakan itu Pak, sama jemaah gerak, keluar itu ibu di jalan Allah Pak. Karpun dilus-elus aja Pak, hati-hati tuh dilus-elus tuh. Nanti kamu keluar jalan Allah tuh. Kalau udah kepegang dikit tuh Pak sama karpun kita ini Pak Ahbab di masjid, pasti kena 3 hari itu Pak. Apalagi makanan ibu kan. Kalau dia belum mau itu, paling enggak makanan dulu, nusrah dulu. Maka talim itu yang dibuat di rumah. Tidak ada alasan wah istri kita nggak suka anak saya. 5 amal itu buat seluruh orang. Bukan hanya masturat, ta'alim rumah adalah untuk bagi kita, baik dia sendiri tidak punya orang wanitanya tidak suka, tetap ta'alim dengan 5 amal. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hadir dalam ta'lim mahala.
Kedudukan ta'lim mahala bagi seorang wanita, kedudukannya adalah seperti malam markas bagi seorang laki-laki. Ta'lim mahala. Usahakan untuk membuat ta'lim mahala. Jangan kita bikin ta'lim mahala sebelum persyaratannya terpenuhi. Jangan juga bersiasat. Kadang-kadang ada siasat, nggak tahu ini dibolehkan apa enggak. Nanti kamu ngontrak dulu di tempat saya ya. Di kontrak itu pemainnya Pak, supaya bisa jadi 5 pasang gitu. Dia bukan mencetak masturat, bukan. Nanti setelah dikontrak, nanti pergi kan tadi. Syarat bikin ta'lim mahala, bahkan ta'lim mahala sekarang ini, kalau wanita-wanita tidak dilibatkan dalam ta'lim mahala, makalah itu yang menjadikan asbab keluarnya wanita-wanita dari Islam, kemurtadan terjadi. Murtad dalam muamalah, murtad dalam muasyarah. Pakaian tidak lagi mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabiah. Muamalah keluar dari Islam sudah murtad. Kenapa? Karena tidak dihubungkan dengan ta'lim mahala minggu. Sekarang dimudahkan, bahkan wanita-wanita banyak. Mahram juga banyak. Tapi bukan berarti kalau kita keluar terus-menerus dengan mahram kita, rijalnya terputus, tidak. Keluar dengan anak kita bulan ini, keluar dengan istri kita, itu nisab kita. Keluar dengan anak kita, takaza. Jika takaza dengan anak kita, istri kita ikut kembali, maka bukan berarti nisab rijal 3 hari tidak keluar. Kalau enggak nanti main masturat terus itu. Kapan rijalnya keluar? Bulan keempat dia ingin keluar masturat. Bersama tantenya, bersama neneknya, bersama ibu susuannya, bersama dengan anaknya. Maka ketika dia keluar dengan yang kesekian kali setelah bulan ketiga, bulan keempat keluar, maka dia tentukan lagi kapan dia keluar rijalnya untuk 3 harinya. Kecuali yang bulan ketiga. Bulan yang ketiga dia keluar bersama istri. Bulan keempat ketika dia ingin keluar, mungkin dia bisa keluar setiap bulan karena banyak mahramnya. Tapi bukan berarti keluar masyurah dengan mahramnya tidak menggugurkan nisab rijalnya. Paling tidak dia keluar 2 kali 3 hari dalam satu bulan. Paham ya Pak? Karena keluar dengan anak kita takaza, keluar dengan ini kita juga takaza. Maka selain dia punya nisab, dia juga punya takaza, amla. Bagaimana amla? Amla adalah sesuatu keadaan yang terjadi, emergency, baru dia keluar bersama jemaahnya. Contoh misalnya, Bapak baru keluar 3 hari, kita baru keluar 3 hari. Masturat hari Senin kita wapsi. Bentuk rombongan. Tapi kita tidak ada dalam rombongan tersebut. Maka ajarkan setiap orang untuk nggak tawajuh kepada kita. Ajarkan setiap orang untuk tawajuh kepada Allah dan dia tidak bergantung sama kita. Dan sampai ada orang bilang bahwa saya kalau nggak sama dia saya nggak bisa keluar, Pak. Ajarkan dia untuk keluar karena ini perintah Allah gitu. Bentuk jemaah. Ketika sudah dibentuk jemaah 4 pasang, tiba-tiba di hari H dia tidak bisa berangkat karena satu hal, dicari orang yang tidak nisab, dicari orang yang tidak keluar. Kan di dalam kerja dakwah sekarang ini yang tidak keluar nisab jauh lebih banyak daripada orang yang jos, Pak. Kadang karena kita malas nyari yang jos saja. Kalau yang jos mudah ditahsil kan. Cari itu yang nggak keluar nisab berapa banyak. Berapa banyak yang nggak keluar 40 hari. Berapa banyak rijal keluar 4 bulan tapi masturatnya tidak 40 hari. Berapa banyak rijal yang keluar 40 hari tapi belum pernah keluar 15 hari. Kenapa? Karena tidak bikin perencanaan. Mereka yang kita cari itu. Sampai last minute tidak ada juga yang keluar 3 hari, barulah kita masuk dalam jemaah tersebut. Itu pun dengan musyawarah yang betul-betul diperhatikan. Bukan main keluar aja, bukan. Ada anak, ada istri,
yang harus kita perhatikan, yang harus kita tinggalkan bersama mereka. Bersama siapa mereka tinggal, kita tinggal, betul bahwa Nabi Ibrahim AS telah meninggalkan anaknya di padang pasir, betul Pak. Tapi kita belum sampai di level itu, belum. Sayyidina Abu Bakar meninggalkan keluarganya tanpa bekal. Tapi kita belum seperti Abu Bakar. Anak kita belum seperti anaknya Abu Bakar. Istri kita juga belum seperti istrinya Abu Bakar. Maka perhatikan tafakutnya. Di mana dia kita tinggal, berapa yang harus kita tinggalkan. Bukan kita tinggalkan begitu saja, bukan. Berapa hari, makanya jemaah masturat jarang bisa nambah masa. Kalau dia tambah masa, banyak yang harus dimusyawarahkan. Dia janji komitmen, anaknya dititipkan untuk dijaga 10 hari. Yang orang ini sudah merencanakan, oh ya nanti 10 hari saya akan kembali dan saya akan ada pekerjaan takazah lain. Tiba-tiba bapak main pergi aja, tinggalkan itu semuanya. Beda dengan rijal. Kalau rijal masih ada supir satu di rumah. Kalau masturat 2 supir kita ditinggalkan. Maka baru itu namanya amla. Amla masturat. Baru amla. Ummu Waraqah ingin mati syahid di jalan Allah. Keinginannya. Sehingga akhirnya Ummu Waraqah, lihat ini doanya Ummu Waraqah ketika bersama, waktu itu dia mempunyai 2 orang hamba sahaya, suami istri. Ada satu keinginan dibebaskan, maka suami istri itu kemudian membunuh Ummu Waraqah. Dan kemudian Sayyidina Umar mencari 2 orang tersebut, dan kemudian dikisos, itulah yang pertama kali dikisos, yang dia membunuh Ummu Waraqah. Tetap doanya dikabul sama Allah. Mati syahid di jalan Allah. Itu wanita itu doanya kuat sekali. Mereka punya doa yang sangat makbul. Ya. Maka amla harus diperhatikan juga, diperhatikan semuanya. Diperhatikan keadaannya, betul-betul dimusyawarahkan. Penanggung jawab begitu juga. Ketika ada orang kembali 40 hari, kemudian dia ingin keluar lagi 40 hari, karena katanya ada amla, ada takazah, maka penanggung jawab AMPK, Faisalat, orang bertanggung jawab di markas, di kabupaten, di Alaqah, betul-betul lihat dia. Bagaimana keadaannya ketika dia akan ditinggal, karena dia akan keluar lagi. Lakukan dengan arahan, dengan tertib yang disampaikan oleh, akan datang tarbiyah. Ada orang bilang, dia bilang, Pak, saya boleh nggak 3 hari 2 kali terus langsung 10 hari? Disodorkan kan di dalam dakwah ini kan tidak ada polisi, tidak ada satpol, tidak ada kan Pak, tidak ada polisi juga, masih ditanya juga. Dia boleh keluar 10 hari kalau pernah keluar 3 hari. Dia tanya lagi, boleh nggak Pak kalau 3 hari 2 kali? Tidak akan dapat, ada 1 hari Pak. 1 orang dokter psikiater, psikologi anak didatangi sama seorang orang tua yang mempunyai anak. Maka ketika dia datang anak itu, dia bilang, anak saya setiap mengisi gambar, mewarnai itu selalu lewat gitu. Mewarnai lewat gitu. Maka dia tanya, ada apa ya? Namanya mewarnai kan harusnya nggak lewat, ini lewat terus. Maka psikiater anak ini mengatakan, waktu anak ibu dari proses merangkak untuk menuju, dari proses tengkurap menuju berjalan, dia melewati fase merangkak tidak? Kata dia, enggak. Saya ingin buru-buru anak saya supaya bisa berjalan cepat. Saya nggak mau mujahadah. Maka saya letakkan dia ke baby walker. Baby walker itu, tahu ya Pak? Baby walker itu baby ditaruh di situ terus dia jalan dengan pegangan. Dia kata dokter, itulah penyebabnya. Karena anak bapak tidak melalui proses yang normal. Sehingga saraf yang ada di dengkul tadi yang harusnya digesek-gesek itu, sehingga saraf itulah yang kemudian sensitif, yang bisa membuat dia tidak menggambar melebihi gambar yang ada di lingkarannya, kan?
Ternyata proses merangkak itu memancing saraf yang ada di dengkul ini untuk mempunyai satu proses tadi. Begitu juga kalau kita tidak mau ikut arahan, tidak mau ikut kerja, maka tidak akan datang tarbiyah nanti. Tidak akan datang pendidikan dalam dakwah. Maka nanti tidak akan menuju kepada kehidupan para sahabat, sahabiah. Kita menginginkan setiap wanita kita menjadi wanita sebagaimana para sahabiah. Kapan itu dilakukan? Mengikuti apa yang diarahkan Nizamuddin. Kita ikut flow-nya aja gitu. 3 hari per 3 bulan, 10 hari per tahun, 40 hari per 3 tahun. Coba, apa nggak enak sekali? Di dalam pulang, libatkan dia nusrah, libatkan dia di dalam taklim masturat mingguan, berikan waktu kepada dia. Sebagaimana hari ini kalau kita tidak hadir dalam markas, kalau orang nggak di dalam markas itu, Maulana Ali mengatakan, kalau ingin kuat dalam kerja dakwah, maka cukup hadir dalam malam markas. Untuk menguatkan seseorang dalam kerja dakwah, hadir setiap orang dalam malam markas. Kalau wanita begitu, mereka tidak didudukkan di dalam taklim malam mingguan, maka dia akan kehilangan ruhaniyah dalam kerja dakwah. Maka hendaknya seorang pria tetap memberikan waktu kepada wanita kita untuk kita hantar dia untuk hadir dalam taklim mingguan. Belum bisa dia hadir dalam taklim mingguan karena nggak ada tempat, karena syaratnya 10 hari masturat 3 hari. Jika sudah ada 10 hari dan 3 hari dalam mahala kita, nggak perlu lagi kita gimana siap, nggak perlu, langsung bawa markas. Saking pentingnya taklim mahala mingguan. Begitu 5 langsung bawa markas. Untuk diketahui, dibuat langsung, sehingga banyak titik-titik di dalam setiap taklim mahala itu, di setiap kampung, di setiap rumah itu ada taklim. Bahkan Hadraji mengatakan taklim mahala mingguan bukan cuma untuk satu kampung, setiap 20 rumah satu taklim mahala mingguan. Maka fikirkan kerja masturat ini, fokus kepada kerja masturat. Kuatnya kerja satu masturat kita itu akan membuatkan kerja rijal itu kekuatannya 10 kali lebih kuat daripada kerja yang tidak ada masturat di sana. Buat kerja itu masturat itu. Begitu 5 langsung dibuat taklim masturat mingguan. Di mana dibuatnya? Di mana saja. Di rumah orang yang belum pernah keluar, yang belum pernah kena dakwah. Kita buat di sana tempat taklim masturat, hanya jangan berganti-ganti setiap minggunya. Rumahnya terus istiqomah, kecuali ada sesuatu yang mendesak, ada sesuatu yang emergensi. Istiqomah di rumah tersebut. Dan pada saat rumah tersebut diputus untuk taklim masturat mingguan, maka muncul satu istimaiyah bahwa rumah ini adalah rumah kita bersama. Jangan ada hasad, jangan ada iri. Kenapa enggak rumah saya? Itu adalah rumah kita bersama. Istiqomah terus di situ. Bikin taklim. Kalau seandainya ada 100 rumah di rumah tersebut, maka maksimal ada 5 tempat taklim masturat mingguan. Maka segera dicetak masturat 10 hari. 10 hari, 40 hari dicetak. Kemudian sebagai penguatnya ada jemaah masturat 3 hari. Maka diletakkan dalam perencanaan tadi. Masturat keluar 3 hari per 3 bulan. Rencana tadi yang paling mendasar. Sehingga kalender kita itu akan terlihat bagaimana sistem kerja yang akan dibuat. Dan di dalam taklim masturat mingguan tidak ada makanan. Nggak ada makanan. Kita dengar, kita taat. Di dalam Johor juga 6 bulanan nggak ada makanan. Kita belajar taat sebagaimana para sahabat taat kepada Hudaybiyah. Siapa di sini yang bikin Johor masturat nggak ada makanan, Pak? Siapa yang ada makanan? Aduh, terlalu jujur kali. Bapak dengar ada makanan apa enggak? Dikerjakan apa di? Sampai orang tua kita mengatakan setiap apa yang dibuat oleh Nizamuddin ini merupakan pemikiran yang matang sekali.
Siap tanpa makanan insya Allah. Siap tanpa makanan insya Allah. Bani Israel apa Bani Ismail? Terus gimana kalau dia bawa makanan? Iya kita terima. Tapi jangan dimakan. Bikin bungkus, setiap orang yang mau pulang kasih. Bungkus kasih. Bungkus kasih. Karena wanita kalau udah nusrah ke rumah orang itu Pak, itu sesuatu yang aib kalau tangan kosong. Beda dengan rijal. Kalau rijal, kalau nusrah pakai jurus pendekar kungfu. Kalau wanita pakai jurus pendekar kungfu, waduh. Ya kalau kita nusrah jemaah kan. Pernah wanita nusrah jemaah masturat nggak bawa. Itu mau depan rumah langsung dibilang ini Pak. Bisa nggak beli sedikit makanan Pak? Malu Pak kalau nggak bawa makanan kata dia. Apa kata bapaknya? Udah bagus nusrah kata gitu. Udah bagus nusrah. Ya tanpa makanan kita taat aja. Bikin 1,5 jam taklim. Sebelum maghrib sudah pulang. Sehingga masturat nggak berkumpul. Masturat berkumpul waktu dia taklim rumah. Masturat berkumpul pada saat dia nusrah. Masturat berkumpul pada saat dia keluar 3 hari. Masturat berkumpul pada saat jur 6 bulanan khodimah masturat. Udah. Selesai pulang. Selesai. Wanita ini kalau udah kumpul Pak Allah Akbar. Karena di muka bumi ini tuh yang kumpul itu akan berisik cuma 3 jenis makhluk Allah aja Pak. Yang pertama tuh anak kecil. Anak kecil kalau sendiri-sendiri diem. Tapi kalau udah kumpul, makanya jur masturat jangan bawa anak. Kalau jur masturat bawa anak, bubar itu jur masturat Pak. Walaupun dia nggak kenal begitu kumpul, wah berisik itu yang kedua ayam. Ayam tuh kalau sendiri-sendiri nggak berisik itu. Tapi kalau udah kumpul, tak berisik itu Pak. Yang ketiga siapa? Wanita kalau udah kumpul, Allahu Akbar. Kalau dia jadi dai tim taskil, lebih baik bapak jangan di dalam. Bapak harus keluar. Kalau mereka lagi bikin taskil, bapak keluar. Karena suaranya tuh mendayu-dayu gitu. Ayo Bu, kapan keluarnya? Wah itu kan Victor langsung datang tuh. Itu siapa ya katanya? Makanya masturat itu sampai itu sendal itu harus masuk ke dalam rumah. Itu kalau sendal di luar itu size-nya itu 44. Itu Rijal bilang, ini kakinya aja 44 ini. Gimana sikutnya nih kata kita. Makanya masturat itu harus taruh di dalam rumah. Jangan di display. Masa masturat di display? Foto-foto lagi. Makanya kata Hadraji, kalau keluar masturat, ambil semua itu Android, setan lipatnya semua itu. Ambil semua itu. Kalau enggak nanti, wah, ayo foto, cekrek. Ya, ambil semua itu, masturat keluar jalan Allah, ambil semuanya. Siap taat insya Allah. Siap Hudaybiyah insya Allah. Ya. Jadi khadimah masyarakat. Tentukan kapan waktunya 6 bulan. Kan dia setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Bikin jur masyarakat setahun 2 kali. Minimal 20, maksimal antara 35 plus minus. Siapa yang hadir?
mereka yang pernah keluar 3 hari 3 kali ditambah di atasnya. Hadraji kemarin di Nizamuddin Argozari Jepang. Berapa yang pernah keluar masturat? 20 pasang katanya. Semuanya dalam negeri. Kata Hadraji, kenapa enggak ke India 40 harinya? Kenapa dalam negeri? Kenapa enggak ke India? Kata Hadraji, penyebab ini tidak keluar ke India karena ketika jur masturat tidak ada pengeluaran rombongan. Jur masturat adalah satu media, satu tempat untuk mengeluarkan rombongan negara jauh dan IPB. Tanamkan ini, Pak. Jadi bukan dengar bayan pulang, bukan. Disitulah tempat bayan hidayah. Kenapa tidak terjadi bayan hidayah? Karena tidak ada jemaah tiar 2 bulan sebelumnya. Jemaah tiar sebelumnya sudah bergerak untuk membentuk jemaah rangka 40 hari 4 bulan. Kalau dibentuk dari beberapa halakoh, maka gerak di setiap halakoh tersebut untuk membentuk jemaah jur qadimah masturat yang dibayan hidayah dari tempat tersebut. Kapan musyawarahnya? Sebelum jur qadimah. Dibawa ke markas, dimusyawarahkan, langsung bayan hidayah dari tempat tersebut, keluar dari tempat tersebut. Jadi bukan sekedar tempat untuk pertemuan, bukan. Juruf Khadimah Masturat adalah tempat pengeluaran rombongan. 2 bulan sebelumnya bergerak, bentuk jemaah rangka. Orang-orang 10 hari disiapkan untuk bergerak, untuk mencari jemaah-jemaah Masturat. Siapa yang belum nisab di tempat itu? Siapa yang akan bergerak? Terus dibentuk seperti itu, negara jauh, IPB. 2 bulan sebelumnya sudah bergerak. Agar ada pengeluaran rombongan bayan hidayah dari tempat jur khadimah masturat. Di kapan tentukan? Setahun 2 kali. Seminggu sebelumnya programnya dimusyawarahkan. Apa programnya? Program pertama adalah baca ta'lim. Yang dibaca adalah bab dakwah, kepentingan dakwah. Kalau dibaca muntab hadis, maka yang dibaca adalah sifat ke-6. Kalau dibaca fadilah amal, maka yang dibaca adalah pentingnya keluar di jalan Allah. Begitu diputus yang baca, maka yang baca membawa kitabnya dari rumah. Membawa kitabnya dari rumah. Dibentuk juga tim untuk taskil. Masturat dibentuk taskil. Siapa penanggung jawab masturat, negara jauh, IPB, tergantung kondisi ahwal amal yang ada di tempat tersebut dan siapa yang di dalam. Di taskil wanita dalam bentuk rombongan. Dalam jur masturat tersebut sudah ada jemaah yang siap untuk berangkat. Dan dalam jemaah masturat tersebut bukan buku tulis, bukan, tapi kertas tafakut dari mulai 40 hari, 2 bulan, minimal 10 hari. Jemaah ada hanya 10 hari. Jemaah di tempat taskil 10 hari bersih. Jadi jemaah masturatnya cuma 10 hari setiap tahun. Tapi bersih. Kalau dalam perjalanannya jauh, ya mungkin 1 hari perjalanan, ya kalau di tempat taskil sempurna 10 harinya. Maka mulai taskil, target. Dimusyawarahkan siapa orang-orangnya, berapa jumlahnya tergantung dari keadaan ahwal di tempat tersebut. Dimusyawarahkan siapa yang kasih bayan? Orang yang tahu kerja masturat. Walaupun maaf ada jemaah yang hebat dari Jerman kah, dari Saudi kah, dari Arab kah, yang boleh berikan bayan masturat dan jur masturat adalah mereka yang paham kerja takazah dari Nizamuddin apa yang diinginkan. Kursi bayan bukan kursi ikram. Kursi bayan adalah kursi pengorbanan. Maksudnya apa? Agar apa yang disampaikan Nizamuddin sampai juga kepada orang yang di dalam. Itu maksudnya. Taskil, baca sunat. Setelah sempurna mungkin ditentukan jur masturat minimal 3-4 jam. Asar tidak bisa jur masturat, Pak. Asar tidak bisa jur masturat. Maka jur masturat itu paling memungkinkan adalah di waktu pagi hari. 3-4 jam. Bayan 1 jam. Selesai bayan 1 jam, kumpul itu semua. Bentuk jemaah. Maka taskil itu, bayan pengorbanan, bayan kesemangatan. Maulana Ali kemarin mengatakan, kalau tempat tersebut misalnya memang minim jemaah masturat, misalnya di satu pulau, maka orang yang 3 hari pun boleh ikut dalam jur masturat. Agar muncul jazbah, kesemangatan.
mendengar kisah para sahabat, bagaimana pengorbanan Ummu Salamah, bagaimana pengorbanan Ummu Haram binti Mirhal keluar jalan Allah, bagaimana Aisyah berangkat di jalan Sulaim, Ummu Salim berangkat di jalan Allah, mereka semua, maka muncul kesemangat mereka untuk mau berangkat di jalan Allah. Berangkat. Kemudian bentuk taskil. Selesai taskil, bikin program yang kedua, dibacakan dulu. Siapa yang dibaca? Amirnya ini. Yang di bawah, di dalam juga keluar, dibacakan. Siapa yang akan keluar negeri jauh, siapa yang keluar ke IPB, semua dibaca. Selesai yang kedua, yang kedua adalah muzakarah maqami. Muzakarah maqami ditaskil. Siapa yang rumah baru setiap terima jamaah, taklim dengan 5 amal untuk maqami mereka. Diperkuat untuk membuat taklim mahalah mingguan. Terus ini difikirkan. Ini yang difikirkan oleh Hadraji. Kita mengikuti fikir mereka, kerisauan mereka. Karena kerisauan mereka adalah kerisauan yang akan sama dengan kerisauan Nabi dan para sahabat. Itu intinya. Udah dibikin. Selesai pas itu doa. Habis doa pun habis doa apa? Selesai jur masyurat. Ya, itu jur maqami masyurat. Maqami masyurat, taklim rumah mingguan, kemudian taklim mahalah mingguan, dan kemudian 3 hari per 3 bulan ditambah dengan jur khadimah masyurat 6 bulan. Bikin skemanya. Ditambah nusrah. Maka setiap orang nusrah. Kapan itu program nusrah? Waktu dimusyawarahkan di pagi hari. Siapa yang nusrah? Jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat. Bahkan kita membawa setiap wanita-wanita itu di kampung untuk nusrah jemaah tersebut. Sehingga diharapkan wanita-wanita yang datang nusrah adalah wanita-wanita yang berada dekat dengan kampung tersebut. Dengan mahala tersebut, bukan jauh-jauh, bukan. Yang terdekat. Ya. Apa program taklim masyurat mingguan? Program taklim masyurat mingguan yang pertama adalah membaca yang dimusyawarahkan di mahala, siapa petugas istiqbal, siapa yang membaca taklim, siapa yang muzakarah 6 sifat. Itu. Dan kemudian taskilnya apa? Yang taskilnya. Maka ketika dia taskil, maka taskilnya yang pertama adalah keluar rijal. Yang kedua keluar masyurat. Yang ketiga dia taklim di dalam untuk selalu hidupkan taklim berhadir lagi bersama orang. Berikan takazah kepada dia. Bawa orang kampung, bawa temanmu, bawa adikmu, dan datang tepat waktu ketika minggu depan. Yang keempat adalah untuk menghidupkan taklim dengan 5 amal. Itu taklim program mingguan. Gampang dakwah ini. Dakwah ini mudah kalau taat. Kalau nggak taat jadi susah. Yang bikin susah itu karena kita sendiri kan gitu. Okay. Sekarang program inti koli 10 hari per tahun. Terus gimana kalau orang-orang rijalnya sedang keluar semua di mahala? Ya dibikin programnya selama 40 hari. Berarti kurang lebih ke 6 minggu. Siapa petugas taklimnya, siapa muzakarah 6 sifatnya gitu. Kalau dia keluar 4 bulan semuanya nggak ada, maka dibikin matriks selama 3 kali 40 hari. Jalan. Jangan sampai tutup taklim. Ya apalagi berkurang. Harusnya masyurat bertambah, bukan berkurang. Orang inti koli hanya 2 kerja, maqami dan inti koli. Inti koli 40 hari per 3 tahun. Bentuk rombongan. Bahkan Hadraji mengatakan, takazah pertama kita kan bukan berarti kalau dibolehkan 1 pasang, Bapak enggak bentuk jemaah. Tetap bentuk jemaah.
Jangan datang ke markas hanya satu pasang. Bentuk istimaiyat. Kalau seandainya satu pasang tidak ada juga, maka kirimkan kertas tafakut ke markas. Nanti kita akan usahakan, markas akan usahakan untuk membentuk rombongan satu jemaah. Satu pasang itu hanya emergency saja. Tapi yang diharapkan adalah membentuk rombongan satu jemaah dari Indonesia untuk berangkat ke India. Dari Indonesia untuk berangkat ke negara jauh. Negara jauh minimal 4, maksimal 4 pasang. Musyawarah 40 hari per 3 tahun. Berbeda dengan berangkat ke India. Kalau berangkat ke India, judulnya adalah peningkatan pengorbanan. Kalau seandainya 3 hari, baru pulang 10 hari pertama, bulan depan mau berangkat ke India, silahkan. Tapi khusus ke India, karena Hadraja menginginkan. Bahkan kata Maulana Yusuf kemarin, Hafizullah beliau, Maulana Yusuf bin Sa'ad Hafizullah beliau mengatakan, kalau boleh bawa jemaah masturat ke India dan ajarkan setiap istri untuk bisa bahasa Urdu di India. Maka kami ingin kirimkan. Beliau tanya, berapa banyak masturat yang bisa bahasa Urdu di Indonesia? Kita mencetak istri-istri kita untuk bisa berbahasa Urdu. Berangkat ke negara jauh, tak ajak kita. Maulana Faruk dalam bayannya di Cikampek, beliau mengambil kargo jari dari jemaah yang berangkat ke Kyrgyzstan. Ini jemaah dari India berangkat ke Kyrgyzstan. Tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Kyrgyzstan. Yang bisa hanya bahasa Urdu. Begitu pulang ditanya, berapa dapat jemaah 3 hari? Dia bilang, kami dapat jemaah 3 hari, 137 jemaah 3 hari kami keluarkan, katanya. Ajib dakwah ini, Pak. Kata beliau, kami sendiri yang ambil kargo jarinya, katanya. Orang keluar ini dengan mujahadah, dengan pengorbanan. Allah kasih hidayah gitu. Apalagi pengorbanan wanita. Tangisan mereka, kerinduan mereka kepada anak mereka yang mereka tinggalkan. Itulah mujahadah mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah, agama itu mujahadah, pengorbanan. Agama itu butuh pengorbanan, perlu pengorbanan. 3 hari 5 kali, 1 kali 40 hari dalam negeri, maka priority kerja dakwah ini adalah mengirimkan istri kita ke India. Untuk datang ke sana, belajar ke sana. Memang boleh 40 hari dalam negeri, habis itu negara jauh. Bahkan kalau ada 1 orang IPB saja, dan kemudian 3 pasangnya hanya 40 hari dalam negeri, itu batas yang paling minim. Itu pun boleh berangkat negara jauh. Tapi jazbah kita, keinginan kita ke Nizamuddin, itu tidak boleh hilang hanya karena kita ke negara jauh. Untuk sumpah kepada mereka, untuk melihat mereka, bagaimana kerja dakwah dijalankan. Dan Mastura pergi ke sana, kita temani mereka. 40 hari per 3 tahun. Mereka hanya keluar 40 hari per 3 tahun. Masa nggak kita kasih masa juga kepada mereka? Terkadang mereka punya uzur, mereka hamil, mereka punya bayi. Apalagi anak ahbab ini, Pak. 4 bulan jadi. 4 bulan jadi. Bahkan salah kirim SMS saja jadi juga, Pak. Bayangkan itu, Pak. Saking kuatnya yakinnya itu, Pak. Kalau kita nggak betul-betul prioritasnya mereka keluar, mereka punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama. Nizamuddin telah memberikan kepada kita bagaimana wal mu'minuna wal mu'minat kul hadhihi sabili wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wal takum minkum ummatu yad'una ila khair. Bagaimana seluruh ayat-ayat ini juga berlaku kepada mereka. Bagaimana mereka dibuat? Nizamuddin telah buat konsep itu semuanya. Bahkan sekarang Nizamuddin tadi sekali lagi katakan sudah mulai ada masturat amla. Kalau masturat aja sudah amla, masa rijal tidak amla, Pak? Standby, on call, siap dipanggil kapan saja. Kalau udah siap dipanggil Abdurrahman, datang ke Benjeruk. Begitu datang ke Benjeruk, Abdurrahman langsung, ada apa ini? Ini ada jemaah mau berangkat di jalan Allah. Kalau sudah seperti ini, maka seluruh alam semesta akan khidmat kepada dia.
Sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dipanggil Nabi ke markas. Begitu dipanggil Nabi, ada apa ya Rasulullah? Itu ada satu jemaah mau berangkat 3 hari di jalan Allah. Kamu temani mereka. Kira-kira Abdurrahman bin Auf radhiyallahu bilang apa? Kalau kita kayak gitu kita bilang apa? Standar. Musyawarah dulu sama istri kata dia. Itu Abdurrahman, makanya sampai kepada satu level para sahabat ini mereka berkhidmat seluruh alam semesta karena perlakuan mereka kepada agama seperti itu. Berangkat itu. Begitu berangkat semua masuk Islam. Sampai kepala sukunya punya anak putri. Anak putri ini ditakazakan kepada Abdurrahman bin Auf. Kira-kira kalau tawaran itu berlaku ada kepada kita, kita bilang apa, Pak? Insyaallah. Itu Sayyidina Abdurrahman diutus bukan untuk itu. Sayyidina Abdurrahman diutus untuk kerja dakwah. Maka Sayyidina Abdurrahman datang kepada Rasulullah, memusyawarahkan kepada Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, nikahkan ya Abdurrahman. Kalaulah setiap pekerja dakwah mempunyai sifat seperti ini, maka alam semesta yang tunduk kepada para sahabat juga akan alam semesta tunduk juga kepada kita. Tapi kita perlu proses untuk menuju itu. Bagaimana menuju proses tersebut? 6 bulan setiap 4 bulan bersama rijal, 2 bulan khidmat nida mudin. Masturatnya dikeluarkan sesuai dengan rangka yang ada. Hak dia itu. Jangan kurangi haknya. Tawari dia. Bu, ini saatnya ibu keluar. Bu, ini saatnya ibu keluar 10 hari. Bu, ini saatnya ibu keluar 3 hari. Ikuti tahapannya. Sehingga akan mendatangkan tarbiyah. Kalau dia punya kepahaman dalam dakwah. Kita yang babak belur, Pak. Kalau dia paham dalam dakwah ini, kita yang babak belur. Kalau dia paham, begitu kita di rumah, dia langsung mual. Pak, saya mau muntah terus nih, Pak. Ngelihat bapak di rumah terus, kata gitu. Ini istimewa udah mau, posko ada, jemaah masturat belum terbentuk, rijal masih belum ada takaza, UMM belum terjadi, bapak masih ada di rumah saja, mual saya, kata. Sana berangkat gitu. Kira-kira dapat istri kayak gini rahmat apa musibah, Pak? Kira-kira kalau dapat istri kayak gini, semalam markas penuh apa enggak? Udah belum? Itu dia. Besok dia bilang, silakan bapak keluar, Pak. Saya akan di rumah bersama Allah, kata dia. Nanti siapa yang jaga kamu? Ada Allah, kata dia. Gimana anak-anak? Tenang, Pak. Kalau bapak keluar di jalan Allah, sebagaimana bapak dijaga para malaikat, maka rumah ini pun pasti dijaga para malaikat, kata dia. Tapi syaratnya ada, Pak. Jangan hubungi saya, kata gitu. Kalau bapak hubungi saya, malaikat akan lari dari rumah ini, kata dia. Itu terasa, dia akan terasa bahwa Allah berada di rumahnya. Bikin intikoli, makomi, keluar dengan tertib, dengan arahan. Program 24 jam, pada subuh, muzakarah. 2 orang pergi ke, bersama tuan rumah, 1 orang pergi ke rumah. Aduh, ini gimana ini? Kalau ada orang alim di sana, maka pagi harinya yang dipelajari adalah masalah, yang dikasih bayan masalah fikih. Diulangi waktu pada maghrib. Kalau orang biasa, ya tidak paham masalah fikih, maka jangan bahas fikih. Yang sederhana-sederhana, maksud masturat, kerja atas maksud, program muzakarah maksud. Bada jam 9 pagi, kemudian taklim 2,5 jam, bergantian. Tidak bisa rijal, kalau rijal bisa muntah hadis terus, tapi kalau masturat tidak bisa. Masturat terkadang hari ini muntah hadis dengan fadilah sedekah, keesokannya fadilah amal. 2,5 jam, selesai itu 6 sifat, 1 orang kasih mudzakarah targhibiyah. Di situ ada halaqat tajwid juga.
Pada zuhur program yang sederhana, apa sebelum makan, apa setelah makan, kemudian istirahat, kemudian pada asar setelah amal infirodi diselesaikan, maka baca ta'lim yang tidak dibaca kitab di pagi hari, dibaca sore hari. Yang dibaca adalah bab mengenai dakwah. Keuntungan keluar jalan Allah, dakwah dan tablik, atau di lamun tab hadis sifat ke-6, itu yang dibaca sambil menunggu petugas mubayin datang. Begitu mubayin datang, langsung kasih bayar. Diingin mudzakarah sebentar, mimbar wala kasih bayar. Berikan waktu kepada orang-orang untuk taskil mereka. Jadi yang dihabiskan rizal taskil, berikan waktu mereka untuk dakwah infirodi sesama mereka. Karena dakwah infirodi akan mendatangkan pertolongan ghaibiyah. Dakwah istimaiyat akan mendatangkan pertolongan ghaibiyah. Maka mereka akan berbicara dakwah. Kalau seandainya rumah itu terdengar suara, Bapak keluar ke teras, Bapak keluar ke masjid, supaya suara mereka tidak terdengar. Ba'da Isya tidak ada program. Biarkan mereka selesaikan amal infirodi. Biarkan mereka kuatkan amal-amal sholat mereka. Mereka kuatkan dengan sunnah-sunnah mereka, menghafal mereka. Maka nanti istri-istri kita akan kuat dalam dakwah infirodi mereka. Mereka akan kuat dalam amal. Itu yang diharapkan. Sehingga wanita-wanita kita ini akan kuat di dalam amal. Sehingga Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi pergi dari rumah sampai keluar, kembali lagi, Juwairiyah radhiyallahu ta'ala masih berada di tempat sajadahnya. Nabi tanya, apakah engkau berada di sini sampai dari aku mulai subuh sampai menjelang Isra 2? Iya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Juwairiyah, bacalah ini 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa mirada kalimati. 4 kalimat ini engkau baca 3 kali, maka semua yang engkau baca di pagi tadi sampai aku kembali, itu lebih baik engkau baca ini daripada engkau membaca dari pagi sampai sore. Kebaikan itu. Mereka jadi wanita-wanita yang kuat dalam ibadah. Mereka dilatih, kandungan mereka akan kuat dalam dakwah infirodi. Tidak begitu program seterusnya. 10 hari kah, 40 hari kah? Terus orang tanya, bagaimana dengan program mudzakarah maksud? Mudzakarah maksud, Rizal bisa kasih bayan dalam mudzakarah maksud. Target masturat, makomi masturat, pentingnya masturat dikeluarkan. Bagaimana mendidik anak secara Islami, membuat tarbiyah aulad, bagaimana mendidik anak, menjadikan rumah seperti masjid. Yaitu dalam bayan itu disampaikan. Maka bayan-bayan masturat yang ada di dalam bayan masturat adalah yang applicable. Bayan yang mereka akan mudah amalkan, mereka bawa. Contoh bilang, sebut kepada mereka. Dalam satu hadis dikatakan, semoga Allah merahmati bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Itu bagi wanita mendengar itu, mereka tidak akan tinggalkan itu. Sebagaimana Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, ketika menjelang wafatnya, maka dia tetap dakwah dalam sakaratul mautnya. Dia mengatakan kepada orang yang datang kepadanya, mengatakan, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bangunkan satu istana di surga untuknya. Bayangkan itu wanita itu, Pak. Wanita kalau dia sudah pegang yang hak, maka yang hak itu akan dipegang sampai hari kematian mereka. Itu wanita, itu kekuatan mereka. Jadi pada Isya mereka dibiarkan, mereka istirahat, sehingga mereka akan tidur lebih awal, dan mereka akan bangun tahajud lebih awal. Itu diharapkan. Sehingga mereka punya hubungan dengan langit. Tanpa hubungan ada dengan langit yang betul kepada Allah, maka siang hari kita tidak ada apa-apanya di sisi manusia, Pak. Itulah kekuatan mereka. Itu program seperti itu dibuat. Ya, maka Bapak buat mudzakarah, masih banyak lagi yang akan dimudzakarahkan. Ya, terutama yang paling penting adalah tetap libatkan istri kita dalam pendapatnya, lemah lembut dengan mereka. Karena Nabi mengatakan, wah, laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling lembut dengan keluarganya. Bukan dengan temannya, bukan. Bukan dengan sahabatnya, bukan. Nabi mengatakan, adalah laki-laki yang paling lembut dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling lembut, yang paling baik di antara kalian. Kata Nabi. Bagaimana nggak mau, Pak, kalau Bapak lembut dengan dia, senang dengan dia, selalu memuji dia, pulang ke rumah, kemudian berkhidmat kepada dia, datang kita ke rumahnya, memberikan karguzari kepada dia, dia bilang, kalau kayak gini, Pak, jangan 3 hari, sebulan pun saya mau, kata dia, gitu, Pak. Ya, kalau kita mau ikuti sunnah Nabi, maka sifat Nabi juga kita bawa juga. Berbicara dengan sunnah bukan cuma dalam ibadah, bukan dalam dakwah. Sunnah dalam muamalah, sunnah dalam muasyarat, sunnah dalam akhlak. Itu pun kita jalankan juga, terutama kepada anak istri kita.
Sehingga dia tidak akan menjadi takut sama kita. Jangan sampai nanti Pak Jenggot pulang. Ya Allah, Pak Jenggot pulang, kata dia. Harusnya seorang dai dirindukan sama istrinya. Harusnya seorang dai keluar dari rumahnya dengan tangisan ketika mau 4 bulan. Harusnya seorang dai ditinggal 4 bulan, istrinya nangis, Pak. Kenapa? Karena sosok yang membimbing saya, yang memuji saya, yang mengatakan kelembutan kepada saya selama 4 bulan saya tidak ada berada di samping saya, kata itu. Sehingga pulangnya itu dirindukan, tapi karena agama, kata dia, kalau ada punya kesemangatan, Bapak boleh lagi 4 bulan di jalan Allah, kata dia. Semoga Allah terima, insyaallah. Semoga Allah terima, libatkan kerja Mastura, kita taat atas keputusan, jangan bertengkar satu sama lain, jangan punya sifat hasad, diberikan sifat kelembutan kepada kita, sehingga kita berlemah lembut dengan istri kita.